Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nengah Suwarjano. Saya guru PPKN di SMP Negeri 5 Kuto Selatan, Kabupaten Badung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan ketiga LPTK Universitas Syah Kuala. Peer teaching ini dilaksanakan secara daring dengan rangkaian 1. RPP, kedua bahan ajar, ketiga media pembelajaran, keempat LKPD, kelima instrumen penilaian. Berikut link video peer teaching yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Anak-anak semuanya selamat pagi. Selamat pagi Bapak Nengah. Selamat pagi Bapak. Sebelum materi Bapak mulai, alangkah baiknya kita memanjatkan puja dan puji syukur dulu ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bapak persilakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, apakah hari ini semuanya hadir? Iya. Ada Pak. Satu Ada, Pak yang Pak. nggak Satu hadir. Pak yang nggak hadir, Pak. Siapa? Pak, si Jul Jai. Pak, sakit Pak. Oh sakit. Si Herman hadir ya? Biasanya si Herman nakal ini hadir Oh ya? saya hadir dong Hadir, sekarang Pak. oke. Hadir. Aduh, sangat bersyukur Siap. Bapak ya. Herman Ya. bisa hadir sekarang. Oke. Ya Pak. Anakku semuanya, untuk hari ini Bapak lanjut saja tentang tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Bapak ingin peserta didik semuanya atau anak-anak semuanya itu mampu menguraikan tentang penyusunan peraturan perundang-undangan dan menerapkan laporan hasil telaahnya dalam bentuk diskusi nanti. Itu yang ingin Bapak capai di sini. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Bapak tampilkan tujuannya, itu yang ingin kita capai bersama nanti. Anak-anak lanjutnya, dilihat anak-anak semuanya dilihat? Bisa dilihat gambarnya? Lihat Pak. Bisa Pak. Ya, oke. Dari gambar 1 dan gambar 2, apa yang anak-anak pikirkan? Oke. Gambar 1, gambar 2, apa yang dipikirkan? Apa yang bisa anak-anak pikirkan? Apa yang bisa anak-anak bayangkan? Nomor 1 gedung MPR Pak. Oke, nomor 2. MPR Pak. Oke, bagus. Nomor 2 ibu-ibu megang palu Pak. Oke, betul. Boleh ibu-ibu megang palu. Ibu siapa kira-kira itu? Itu Herman? bukan Bu Mega ya? Bukan Bu Mega. Oke. Bukan ini kayaknya Ibu nih Pak. Puan. Bu Puan, oke. Puan Maharani. Wah, Siti pinter Siti, Bu Puan Maharani. Kira-kira di sampingnya ada DPR, di sampingnya lagi ada MPR. Itu keterkaitan tentang apa, Nana? Lembaga negara Pak. Oke, lembaga negara. Lembaga negara dalam berfungsinya apa itu? Untuk MPR fungsinya apa? Legislasi Pak. Membentuk undang-undang Pak. Oke, membentuk peraturan undang-undang. Itulah yang akan kita bahas hari ini anak-anakku semuanya yang cantik dan ganteng-ganteng. Oke anak-anak, selanjutnya karena kita sudah bahas tadi gedung MPR, maka MPR itu apa sih gitu. MPR itu, kalau anak-anak bertanya MPR itu apa sih Pak? Nah, MPR itu adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. MPR dia memiliki fungsi untuk apa? Menetapkan dan mengubah peraturan perundang-undangan. Ya, itu dia yang punya hak untuk mengubah dan menetapkan. DPR punya hak apa? Enggak. Kenapa enggak? Karena DPR dan DPD dari MPR. Oke. Bisa dilanjutkan, anak-anak sudah ngerti? Sampai sini dulu? Ngerti Pak. Oke, teman yang jawab. Oke. Kemudian proses penyusunan undang-undang, anak-anak, dari sidang BPUPKI. Ya, ini kita ambil dari sejarah. Sidang pertama, sidang kedua, sampai dengan sidang PPKI. Di sidang PPKI inilah ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita miliki hari ini. Itu. Sidang pertama BPUPKI, sidang kedua BPUPKI, dan sidang PPKI itu yang mengesahkannya. Biar anak-anak bisa mengetahui sejarahnya. Kemudian kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar. Karena yang tadi kita MPR itu boleh menentukan dan boleh mengubah Undang-Undang Dasar, maka ada kesepakatan dasar yang tidak boleh diubah atau diamandemen. Ada 5.
Nana bisa baca, salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan. Sehingga Undang-Undang Dasar amandemen keberapapun yang kalian lihat sekarang 1 sampai 4 itu pembukaan tidak akan pernah berubah sama sekali. Karena ini sudah merupakan suatu kesepakatan bersama. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Jelas, Pak, Pak. saya mau nanya, Pak. Oh silakan Herman. Amandemen Boleh. itu apa, Pak? Amandemen itu merupakan suatu perubahan Herman. Yang tidak sesuai dengan zaman sekarang, undang-undang itu yang sudah tidak update bahasanya Herman. Mengikuti zaman itu dirubah supaya menjadi mengikuti zaman. Seperti itu Herman. Oh gitu ya Pak, ya Pak. Iya, Ngerti, Pak. mantap, bagus berarti Makasih Herman. Pak. Herman betul-betul memahami apa Pak, yang Bapak kalau jelaskan. adendum itu apa Pak adendum? Perubahan Adendum itu dilakukan dengan cara adendum. perubahan dilakukan dengan cara adendum Ibu ya. Adendum itu artinya perubahan dilakukan dengan cara perwakilan Ibu. Jadi 3 wakil MPR itu boleh mengajukan perubahan 1/3 dari anggota MPR, 1/3-nya. Baru boleh dilakukan perubahan. Itu artinya Siti Baria. Iya, Pak. Oke, luar biasa anak-anak Bapak, kritis-kritis. Pak Oke, Guru, Bapak lanjutkan ya. Ya, boleh Pak? nanya Pak Guru? Boleh, ngapain? Memang harus diskusi kita kalau di PPKN. Iya Monggo. Pak Guru, Ya. cukup ganteng, energik sore ini. Terima kasih Pak Guru. Saya mau nanya nih Pak Guru. Silakan. Karena berkaitan dengan MPR, DPR, Iya. nah di situ berhak untuk mengamandemen undang-undang. Iya. Di pasal kita Pancasila, pasal keempat, itu punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi kenyataannya, maaf ya Pak, nanya sedikit ya. Iya, silakan Nasro, ya memang kritis ini. Silakan. Kenyataannya di prakteknya itu pasal yang keempat tadi yang saya bilang, kerakyatan Ya. yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Ya. intinya kan perwakilan rakyat ya Pak ya. Iya, betul. Tapi dalam pelaksanaan pemilu kok sekarang masih ini ya Pak. Tidak diwakili lagi Pak, one vote one voting, itu yang sering saya pusing Pak. Anak-anak banyak juga kepengen nanya nanti Pak. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa Nasro, one man one vote ya. Iya. Oke, memang Nasro, ini adalah bukan pasal ya, tapi itu Pancasila, sila keempat ya. Ya. Iya, itu bukan pasal, itu dulu. Kenapa nggak Bapak- dirubah ya? Ya, Bapak lurusin dulu ya. Kemudian kalau masalah one man one vote, nah itu karena sistem kita memang selalu mengadakan perubahan ya. Apapun perubahan itu sudah dikoordinasikan di tingkat atas. Kita di bawah hanya bisa mengikuti. Kalau memang Nasroh mau memberikan sikap positif, bisa menyampaikan lewat apa? Lewat aspirasi. Bisa lewat media-media juga boleh, lewat seminar juga boleh, lewat penelitian juga boleh. Itu nanti dilakukan ya. Ya, Bisa Pak Guru, dilakukan terima itu, kasih. oh, ya. Nanti Ya, juga Pak Guru. ada LSM yang berkecimpung di bidang itu bisa disampaikan di sana. Kemudian di web-web DPR dan MPR bisa disampaikan di sana. Betul Pak. Ya. Kalau masalah itu bebannya itu punya negara. Jadi Pak Guru belum berhak mencampuri punya Ya, urusan Pak Guru. negara itu. Ya, Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama Nasro, luar biasa Nasro ya. Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, ini Bapak tampilkan sekilas saja biar anak-anak tahu tentang perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu dari lembaga yang berwenang, kemudian proses perubahan, kemudian baru nanti ke objek perubahan. Nah, ini Bapak tampilkan biar nanti enggak anak-anak biar ngerti juga. Kemudian selanjutnya adalah proses penyusunan. Proses penyusunan lagi? Oke, ketetapan MPR. Kita sudah mulai bicara dengan ketetapan MPR. Karena di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, posisi kedua itu diduduki oleh ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu apa? Putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam anggota DPR dan keluar untuk warga negara atau masyarakat negara. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, anak-anakku semuanya, nah ini penyusunan TAP MPR itu ada pembicaraan 1, pembicaraan 2, pembicaraan 3, dan pembicaraan 4. Tidak serta-merta langsung ditetapkan, tidak. Semua yang ada di MPR itu harus terlibat dalam penetapan. Sehingga ada pembicaraan 31, pembicaraan 32, dan pembicaraan 33 sampai pembicaraan 34. Sampai sini ada pertanyaan? Halo?
Anak-anakku Ada, semua. Pak. Oke. Mantap. Lanjut. Lanjut, Bisa Pak. dilanjutkan? Iya, Paham, biasanya Pak. Nasro sama Ardianti itu biasanya anak-anak kritis ini. Oke, ini rancangan undang-undang. Nah, ini yang membuat undang-undang itu dirancang boleh pengajuannya dari DPR, boleh. Boleh dari presiden, boleh juga. Kemudian boleh dari masyarakat, boleh. Dari non kementerian juga boleh. Nah, itu untuk mengenai undang-undang itu boleh pengajuannya dari sisi manapun, tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau memang presiden menganggap undang-undang perlu, maka presiden yang mengajukan ke DPR. Kalau DPR yang menganggap suatu undang-undang A itu perlu, maka DPR yang bersurat ke presiden untuk dalam waktu pembahasan. Kalau dari masyarakat lewat apa? Lewat LSM, lewat gini juga bisa. Kalau kementerian itu dan non kementerian ada juga perwakilannya. Seperti itu anak-anakku. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, oke, luar biasa. Nanti Pak lanjut Pak. Ya, ini mekanismenya ya. Nah, ini Bapak sampaikan tadi. DPR boleh mengajukan? Boleh. DPD boleh mengajukan? Boleh. Terus Presiden boleh? Boleh. Nanti ada Nggak pembahasannya. kelihatan Pak, kecil sekali. Nggak kelihatan, Iya, waduh. nggak kabur ini. Oke. Oke, Sudah Pak, kelihatan, sudah. sudah kelihatan Siti? Sudah Pak. Oke, ya seperti itu Siti. Nah, nanti masalah pasal-pasalnya silakan dipelajari ya. Kalau Bapak bahas di sini nanti satu hari satu malam nggak habis-habis. Kemudian, peraturan, sering anak-anak dengar namanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Apa bedanya dengan undang-undang? Kalau Perpu itu adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan genting, gawat, perang, ya itu genting. Terus DPR tidak diikut sertakan, Pak. Enggak. Saat membuat Perpu tidak diikut sertakan, tetapi setelah Perpu itu berlangsung, berjalan, kondisi sudah stabil, maka wajib presiden mengajukan Perpu tersebut ke DPR. Jika disetujui, maka akan jadilah undang-undang. Tapi kalau ditolak, maka dibuatkan peraturan untuk mencabutnya atau tidak berlaku. Seperti itu. Paham? Pak. Paham Pak. Alhamdulillah bisa paham. Ini peraturan presiden. Peraturan presiden adalah salah satu peraturan yang dibuat tidak melibatkan DPR. Tidak perlu melibatkan DPR. Ini hanya presiden dan menteri saja yang punya urusan. Jadi DPR sudah tidak perlu lagi di sini. Seperti itu, anak-anakku semuanya. Kemudian selanjutnya adalah tentang ini peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Ini adalah peraturan yang sudah tingkat bawah. Peraturan provinsi, itu yang mengajukan siapa? Bisa dari gubernur, bisa dari DPRD. Kalau peraturan daerah atau peraturan kabupaten, bisa dari bupati datangnya, bisa juga dari DPRD tingkat 2. Seperti itu anak-anakku semuanya. Oke, sebelum masuk ke diskusi anak-anak, dari awal sampai tadi ada yang ditanyakan? Tanya Pak Guru. Oh, silakan. Ya, bagus sekali. Memang perlu ribut ini kalau di PPKN harus ribut. Iya, harus. Saya dulu ya Pak Guru ya. Monggo silakan. Nasrah, Iya. silakan. Ya. Perda itu dibuat dari DPRD daerah, Pak. Iya. Itu apakah bisa ngambil satu yang disebut dengan desentralisasi pusat, Pak, kebijakannya, Pak? Bapak pengen tahu, Pak. Terima kasih. Oke. Gini ya Nasro, karena kebijakan desentralisasi pusat, dari pusat ke bawah itu sudah dibagi. Mana yang boleh diambil oleh pusat dan mana yang boleh diambil oleh daerah, seperti itu. Kalau memang yang sudah diambil oleh pusat seperti hubungan luar negeri, hubungan moneter, jadi tidak boleh ditentukan oleh daerah. Yang boleh ditentukan oleh daerah adalah selain 7 kebijakan yang dipegang oleh pemerintah pusat, kebijakan strategis, seperti itu. Ya, jangan bertentangan. Yang sudah dipegang oleh pusat tidak boleh lagi dipegang oleh daerah, biar tidak jadi tumpang tindih peraturan. Seperti itu ya Nasro. Itu maksud saya, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ada lagi? Lanjut. Bapak, Iya. saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Budu. Tanya apa Budu? Bapak, dari penjelasan tadi, mungkin karena terlalu cepat, saya kurang mengerti, Pak. Apa bedanya MPR, DPR, dan DPD, Pak? Oke, luar biasa. MPR, DPR, dan DPD. Oke, Budu. MPR itu adalah gabungan dari DPR dan DPD. Gitu, Budu ya. Itu MPR. DPR itu adalah perwakilan masyarakat atau perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui politik. Yang tujuannya adalah
menjadi badan legislasi. Legislatif itu adalah membuat undang-undang. Kalau DPD itu adalah berfungsi perwakilan daerah itu yang mewakili masing-masing daerah. Itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masing-masing daerah. Artinya membawa aspirasi daerah ke pusat. Seperti itu Putu. Bisa Putu? Mengerti? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Pak, jadi intinya yang ada di MPR adalah gabungan dari DPD dan DPR ya Pak ya, orang-orang yang duduk di DPD dan yang di DPR Pak ya. Betul Herman, betul. Herman sudah mulai cerdas nih. Ya Pak, mohon maaf Pak, kemarin bolos saja soalnya Pak. Oh gitu. Baru masuk ini saya sekarang. Luar biasa. Semangat terus Herman. Siap Pak. Jangan, iya Nasroh ya. Ini siswa juga nakal dikit nih Nasro nih Pak Guru. Oh ya Pengen apa-apa. action dikit nih. Iya, bagus nakal Tadi- itu bagus. Biar saya bombing ke atas Pak Guru, nggak nanyakan ke saya dulu siapa yang bisa bantu, nggak gitu Pak Guru. Tadi coba digituin saya jawab Pak Guru. Oh gitu. Ya sekarang boleh dijawab Nasroh, silakan boleh. Udah Bapak jawabnya. Oh gitu. Iya, Iya. oke lah. Nanti di diskusi kita Nasroh ya. bagus, Pak. Iya, Oke. Sekarang kalau gitu Bapak lanjut dulu diskusinya. Nah, ini ada satu problem yang Bapak temukan ini. Nah, ini problem besar ini. Silakan anak-anakku. Meski direvisi, Bali tetap tolak RUU APP. Apa itu APP? Bukan aplikasi ya, tapi anti porno aksi dan pornografi. Itu singkatannya. Ini terjadi tahun 2006. Tapi masalahnya untuk di Bali tetap sampai sekarang tidak menerima pemberlakuan RUU APP. Nah, ini masalah yang cukup rumit, cukup pelik bagi Bapak. Ya, anak-anak, sudah Bapak kirim di link itu, tinggal dipelajari anak-anakku, masalahnya sudah Bapak kirim. Nah, sekarang tugas anak-anakku adalah langkah kegiatannya, analisis kasus itu. Analisis masalahnya apa? Kemudian kaitkan dengan materi. Kemudian berikan solusi permasalahan. Ini kelompok ya. Yang kelompok sudah Bapak bagi waktu ini. Kemudian tentukan sikap jika anak-anak ada di posisi kasus tersebut. Oke. Bisa dengar semuanya anakku? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Kemudian tugas yang harus anak-anak lakukan, tugas kelompok ini yang harus anak-anak diskusikan adalah judul kasus itu harus ditaruh di akar pohon karena kita akan membentuk mid mapping pohon. Judulnya di bawah di akarnya. Kemudian kaitan materinya ditaruh pada batang. Solusi dan kasus tersebut ditaruh di ranting-ranting pohon. Sedangkan penentuan sikap yang kalian ambil ditaruh di daun pohon. Oke. Bapak kasih waktu untuk 2 menit. Adakah yang sudah menemukan analisisnya? Ayo, tunjuk tangan siapa yang bisa menemukan satu analisis. Sedikit Pak, saya nanya Silakan, Pak. silakan. Itu tadi di Bali Bapak bilang, ini kembali ke kasus tadi apa ya? Iya, silakan. APP tadi. APP Iya, itu betul. seperti itu prakteknya aturannya, tapi praktek di lapangan kata Bapak bilang belum bisa menggunakan APP. Kenapa Bali nggak dibikin aja kayak Jogja Pak, khusus misalnya, atau kayak Aceh daerah istimewa misalnya gitu Pak, gimana Pak? Sudah berkali-kali diusulkan Nasroh, karena kalau Bali dikasih khusus, nanti pendapatan per kapita masyarakat tingkat nasional menjadi anjlok. Kenapa? Karena Bengali penghasil devisa nomor 2 setelah Freeport. Itu. Kalau kami di Bali dikasih gitu kan enak-enak saja ya Nasroh ya. Iya. Vitamin lah. Iya. Kalau kami dikasih gitu Freeport kayak gini bandara kami kuasai kan bisa seperti itu. Itu yang tidak memungkinkan. Oke. Biasanya Ardianti ini luar biasa. Ardianti bisa menemukan satu analisis? Ya Pak, masih baca beritanya Pak. Nggak usah dibaca. Dari judulnya aja bisa itu. APP-nya aja, Bu. Iya, dari judulnya aja sudah bisa itu. Herman, yang mengalami kasus ini gimana?
Herman masih sadarkah Herman? Belum bisa mikir Pak, masih Ya, ngeblank mungkin saya saya nih. coba untuk presentasi Pak. Iya, sedikit. luar biasa si Putu sudah dapat. Silakan Putu. Presentasikan, silakan Putu. Pak, dari analisis masalahnya terkait Ya. dengan berita yang Bapak tampilkan tadi, Betul. bahwa memang benar di Bali menolak dengan keras undang-undang anti pornografi dan porno aksi karena tidak sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Bali, Bapak. Nah, Oke. kemudian kaitannya dengan materi bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu seharusnya memperhatikan beberapa aspek atau beberapa hal. Misalnya salah satunya adalah kesesuaian antara undang-undang dengan masyarakat daerah tersebut, Pak. Luar Kemudian biasa. solusi dari permasalahan itu adalah ya undang-undang itu tidak boleh diberlakukan lagi karena sudah ditolak oleh masyarakat luas, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Untuk sikap Putu, kalau Putu berada di kasus itu, apa sikapnya Putu? Kalau saya tergantung isi pasal dari undang-undang tersebut, Pak. Oke, luar Kalau biasa. pasalnya itu banyak merugikan masyarakat Bali, mungkin saya pasti tidak setuju. Oke, oke. Saya Putu. bisa bantu Pak. Iya, silakan Asro, luar biasa. Bantu Ya. saja, nggak apa-apa, silakan. Begini Pak, kalau tadi Bapak bilang, yang saya bilang tadi yang APP itu seperti aturannya tapi nggak bisa dipraktekkan. Saya kan tadi bertanya kenapa nggak diberi daerah khusus, artinya khusus tempat-tempat tertentu Pak. Mungkin saya solusinya gitu. Misalnya yang daerah-daerah pantai, taruhlah radius sekian kilo atau sekian meter dari pantai, bolehlah untuk yang seperti itu misalnya. Atau di daerah objek-objek ibadah itu mungkin yang dilarang. Mungkin seperti itu Pak. Menurut APP ada tapi nggak bisa dipraktekkan di lapangan. Yang Ibu ini Putu tadi bilang tergantung pasal-pasalnya. Nah, menurut saya itu sebagai pasal Pak. Pasal pantai, pasal tempat ibadah, tempat umum. Mungkin seperti itu Pak Putu. Terima kasih Pak. Oke, Nasro. Oke, kita bahas. Jawabannya luar biasa. Nasro bagus, Putu juga bagus ya. Oke. Dalam RUU APP tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena satu, kita memang ada pasal-pasal yang memang merugikan. Itu dianggap merugikan bagi kita. Kalau sudah dibaca ya memang betul. Satu, wanita nggak boleh keluar lewat dari jam 10. Sedangkan kita pariwisata, kalau gitu gimana pariwisata kita? Kedua, berpakaian transparan. Transparan itu dilihat dari mana? Sedangkan pakaian busana kita itu memang sedikit transparan. Kan seperti itu. Itu salah satu pasal-pasalnya yang merugikan. Oleh karena itulah kita menolak, termasuk Bapak Guru sendiri yang dulu ikut menolak itu. Seperti itu. Akhirnya khusus di Bali mungkin sampai saat ini belum bisa diberlakukan. Seperti itu. Ya. Nah, anak-anakku semua, kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, Bapak ingin melakukan gini, menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami? Ada? Halo? Lanjut Pak, dan cepat pulang Pak. Tidak Pak, tidak ada Pak. Itu Herman udah ditunggu pacarnya itu di belakang tuh Pak Herman. Cepat pulang Pak. Oke, luar biasa, cepat-cepat pulang. Oke, Bapak akan tampilkan satu lagi ya. Silakan anak-anak ungkapkan perasaan anak-anak di sini. Senang, sedih, atau malas-malasan atau gimana gitu ya kan? Oke, ntar dulu ya, sabar dulu ya. Jangan-jangan Bapak nggak mau share screen nih. Cepat Pak, saya ditunggu teman udah pulang Pak. Pacarnya nunggu loh Pak. Herman itu macam-macam ya. Sudah mulai macam-macam Herman. Itu kawan saya tuh agak nakal itu Pak. Siapa itu? Herman. Dek Herman itu. Herman itu biasa itu. Iya udah tunggu pacar ya tuh, motornya saya kempesin tadi Pak. Oke anak-anakku semuanya, Bapak kirimkan linknya. Silakan anak-anak di sini masukkan Mentimeter di sini, ungkapkan perasaan kalian. Udah jawab? Belum ada yang jawab tuh? Tak muncul Pak saya Pak. Sudah Pak. Sudah. Bu Ardianti dulu, Bu Rusyadi dulu jawab, biar kami tahu. Udah keluar love Pak.
Udah keluar love. Waduh, Bapak jadi perasaan Bapak. Oke. Waduh. Ini di Oh, saya posisi juga muncul love ya. Jangan-jangan Oke. kita Ini posisi senang semua ya, berarti perasaan anak-anak senang. Berarti anak-anak senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang Pak, Pak Senang gurunya sekali, mantap. Pak. Benar atau Senang, terpaksa? senang, Pak, Nah. senang. Oke, untuk anak-anak post testnya nanti dijawab di sana ya. Ya, Pak, Oke, siap. karena waktu yang diberikan sudah selesai, jadi Bapak tutup anak-anak sampai di sini. Kesimpulannya adalah untuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus melalui proses yang namanya naskah akademik. Naskah akademik itu artinya apapun yang kebutuhan daerah, tidak serta-merta harus pemerintah yang menentukan, enggak. Apa yang dibutuhkan daerah itulah yang dibikinkan dalam bentuk undang-undang. Itu namanya naskah akademik. Naskah akademik itu adalah proses-proses permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dikajikan satu profil buku, itulah yang akan dibahas di DPR. Itu yang harus dilakukan oleh para pejabat-pejabat petinggi kita. Bukan hanya menentukan langsung tunjuk palu saja tentang peraturan perundang-undangan, itu enggak benar. Yang benar adalah melalui kajian-kajian tertentu. Itu hasil pembahasan dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan di sini. Siapa tahu anak-anakku di sini jadi DPR semua nanti kan, dari presiden dan lain sebagainya. Seperti itulah melakukan sesuatu. Jangan sampai melakukan sesuatu asal kamu suka, tapi lakukanlah sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi selalulah bertanya apa yang mampu kamu berikan kepada negaramu. Oke, anak-anak. Oke, Sekian Pak Guru, Pak Guru luar biasa. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bapak. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Akhir kata Bapak tutup dengan doa. Mari kita memanjatkan puja dan puji syukur karena sudah diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengikuti pembelajaran sudah sesuai dengan rencana kita. Untuk itu berdoa, Bapak persilakan. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan anak-anakku dengan materi sikap positif terhadap peraturan perundangan. Dadah. Dadah, Pak. Oke. Tuh ada yang ambil minyak tadi. Mama Erin ambil minyak, aku bilang baru kuliah, ambil aja. Oke, Pak Nengah. Siapa? Terima kasih atas tampilannya. Lebih kurang 10 menit tadi, lebih. Silahkan observer tadi, saya minta Pak Nasro dan Bu Hardianti Rusadi. Ya, tadi siapa saya tetapkan dua? Iya Pak Pak, saya Nasro ya. sama Pak Nasro. Pak Nasro dan Bu Hardianti Rusadi. Silakan mau dilihat dari persepsi, mau dilihat dari pendekatan pembelajarannya, mau dilihat dari apapun. Ya silakan diberi komentar gitu. Baik, Pak. Kalau kita lihat sering itu di mobil tangki ya, tangki itu ada ditulis di belakang titik buta, kan ada blind spot. Mobil tangki itu di belakang ada tulisan blind spot. Kenapa para petinju dunia, kenapa para pemain atlet-atlet hebat dunia itu masih membutuhkan pelatih? Nah, jadi ada titik-titik yang tidak bisa dilihat oleh diri sendiri, walaupun kita sudah punya banyak pengalaman. Tapi ada titik-titik yang tidak bisa terlihat oleh kita sendiri, yang hanya orang lain bisa melihatnya. Begitu juga kita dikoreksi oleh orang lain dengan masukan-masukan tertentu. Siapa? Terima kasih. Ya, bukan hanya koreksi, apresiasi juga dipersilahkan. Nah, misalnya dalam sintaknya diapresiasi. Jadi bukan hanya koreksi saja, tapi juga nilai positifnya juga harus diapresiasi. Silakan Pak Nasro. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Waktu yang diberikan ke saya mau sedikit koreksi atau memberikan masukan untuk Bapak Guru kita, Pak Inengah. Beliau alurnya cukup bagus, Pak. Artinya seperti itu mungkin yang diharapkan. Kalau menurut saya pribadi belum bisa mengikuti trik beliau nih.
cukup canggih beliau ini Pak. Mungkin untuk saya jadikan contoh. Yang jelas saya selama ini belum mengerti alur yang dimaksud seperti ini Pak. Ini baru inilah lewat Pak Nengah mengajar saya baru tahu alurnya seperti ini. Maklum kami dari guru pulau Pak, yang notabene-nya ya seperti kawan-kawan itu sangat ketertinggalan. Sekarang kami sudah mentas masuk ke kota. Seperti ini yang diajarkan oleh Pak Nengah cukup bagus. Cuman tadi berdoanya kalau saya Pak maaf ya, saya ulang dari awal biasanya saya kasih literasi seperti nyanyi Pak, supaya spot anak itu apalagi kalau udah waktu-waktu kelas terakhir, kadang-kadang Indonesia Raya biar cukup agak 10 menit pemanasan dulu. Kemudian setelah itu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu Pak Nengah sudah bagus sekali. Terus proses dalam penyampaian materi ada guraunya, menurut saya nggak ada ketegangan di sini. Bahkan kami merindukan yang seperti ini. Kalau saya benar jadi murid beliau, kayaknya nagih nih. Apa nih Pak Nengah mau masuk ke kelas kami nih? Karena sudah mengenal Pak caranya untuk menyampaikan sebuah materinya. Bisa kami terima yang seperti itu. Ada sedikit jandaan, ada mengangkat, ada sedikit menghardik. Itu bagus sekali Pak. Artinya bukan memberikan pujaan terus, tapi satu saat dia juga memberikan warning seperti Pak Herman tadi dibilang ini murid saya yang nakal. Ini suatu tindakan yang memberikan shock juga supaya yang lain nggak nakal. Yang sudah baik dia angkat lagi Pak. Wah seperti Pak Nasro bagus sekali begini. Itu juga menurut saya trik yang bisa merangkul. Yang artinya anak yang tadi tidak merindukan dia akan merindukan Pak dengan sistem seperti itu Pak. Sedikit aja Pak saya kasihkan masukan Pak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak. Oke. Terima kasih Pak Nasro. Ini lebih banyak apresiasi ya. Silakan Bu Ardianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau saya juga Pak, mungkin lebih ke apresiasi dari segi saintifiknya, mungkin itu sudah terurut ya Pak. Sudah ada bagian mengamatinya, bagian menanya, mengkomunikasikan itu, menghubungkan informasi dan nanti mengkomunikasikan hasil diskusi. Lalu masukan dari saya Pak Nengah dari Ya, siap, Bu. di pembukaan itu sebaiknya Pak dikaitkan materi sekarang dengan sebelumnya biar ada koneksi Pak. Misalnya, nah kemarin kan Ananda sudah belajar tentang ini, lalu kelanjutannya mengenai ini harus dikaitkan sebaiknya Pak. Oke. Terima kasih Bu. Lalu Ya. saya soroti di bagian media pembelajaran Pak. Bapak ngajar di SMP kan Pak? Iya betul. SMP. Saya lihat masih ada media itu yang tampilannya itu dalam bentuk paragraf Pak. Itu anak-anak biasanya kurang tertarik dalam bentuk paragraf itu, malas membaca gitu Pak. Dia lebih Iya, suka membaca gambar gitu Pak. Siap. Sebaiknya dalam media pembelajaran. Syuting Mungkin Bu. cuma itu Pak yang Ini bisa dibiar saya loh. koreksi, Terima selebihnya kasih. luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Maimun. Oke. Terima kasih Bu Ardianti dan Pak Nasro. Apa ya? Saya juga melihat ada yang sungguh luar biasa. Apa yang kita apa namanya itu dari penampilannya Pak Nengah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin dapat diadopsi kembali ya. Contoh misalnya di post-test, pre-test ya, pre-test dilakukan pre-test. Sekarang bisa saja digunakan Google Form ya. Google Form. Mentimeter saya pakai Pak. Oke. Ya. Itu lebih apa namanya? Ya lebih up to date lah, Ya. karena kita zaman IT ya. Ya betul Pak. Lebih mudah dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa melihat hasil pretestnya itu. Ya pretest, waduh saya nilainya seperti ini gitu. Nah apalagi begitu dilihat nilai post-test, wah terjadi perubahan. Nah ini memberi semangat tersendiri bagi siswa. Dalam sebagaimana kita ketahui bersama ya, ini hanya mengingatkan saja, mengulang kembali. Saya teringat kenapa kok Pancasila itu menjadi apa bagi sebagian orang
menjadi ya sesuatu yang dianggap berlawanan dengan nuraninya, Iya. berlawanan dengan kebudayaannya, berlawanan dengan kepercayaan dan seterusnya. Ternyata hasil kajian, riset dan seterusnya, Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama apapun, dengan budaya manapun, dengan adat istiadat manapun. Karena memang dasar diangkatnya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Masalahnya itu pada proses internalisasi nilai Pancasila itu yang membuat, ya mohon maaf kalau saya bukan kita kan bicara objektif. Kalau di Aceh itu ada namanya pesantren tradisional. Pesantren tradisional itu, padahal apa yang ada dalam Pancasila itu yang dipelajari di pesantren atau di pondok itu sebenarnya apa namanya bagian dari semboyan Pancasila begitu. Bagaimana hidup damai, bagaimana hidup rukun, bagaimana saling menghargai satu sama lain. Nggak ada satupun yang bertentangan. Nah, akhirnya saya melihat ada sesuatu yang apa namanya, yang kurang, yang perlu dipertajam. Ternyata bukan hanya memperkenalkan nama Pancasila, tapi membuat pemahaman para masyarakat, komunitas dan kelompok masyarakat tentang nilai yang sebenarnya. Nah, menyangkut dengan pembelajaran tadi, ternyata di situ diperlukan seorang guru ataupun instruktur ataupun fasilitator apapun namanya itu yang mampu membuat siswa itu menyelami permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Inti dari problem based learning kan itu. Bagaimana mengajak siswa itu berpikir tingkat tinggi, dan saya lihat tadi dari apa yang ditayangkan Pak Nengah itu bagus. Membuat analisis tadi itu kan masuk analisis itu. Kalau dilihat dalam taksonomi itu di C4 kalau nggak salah saya. Di C4. Jadi ada proses mengajak siswa itu untuk berpikir tingkat tinggi begitu. Nah, kembali lagi ke soal. Nah, semua daerah, setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Seperti apa yang disampaikan Pak Nasro. Di kampung saya sendiri misalnya, apalagi di Aceh itu daerah tertinggalnya masih banyak dibandingkan dengan di Bali, dibandingkan dengan di Padang, Bu Ardianti ya, dibandingkan dengan daerah Sulawesi, dibandingkan dengan daerah Pak Nasro, Pak Herman. Di Aceh itu lebih banyak daerah tertinggal. Dan bahkan boleh saya katakan Aceh ini baru bangkit setelah tahun 2004. Tahun 1989, waktu terjadi operasi militer pertama, muncul gerakan Aceh Merdeka di tahun 1976, itu bisa dibayangkan kehidupan anak-anak seusia saya dulu pada tahun yang lahir di tahun 81, saya lahir 81. Jadi bisa dibayangkan sepanjang hidup saya itu hidup dalam keadaan yang serba tertinggal. Karena daerah konflik loh. Nah, soal dan institusi sekolah ya, institusi pendidikan itu dibakar dan seterusnya. Banyak sekali sekolah yang dibakar. Terakhir tahun 2004 terjadi tsunami yang luar biasa. Mungkin Tuhan berkata ini akhir dari salah satu cara Tuhan membuat provinsi ini untuk masyarakat di provinsi ini untuk bisa membuka mata kembali. Jadi sepanjang sejarah itu luar biasa apa yang dialami oleh generasi setingkat kami. Nah, saya ingin katakan tadi student center itu terjadi misalnya dalam proses pembelajaran apa yang dipraktekkan oleh Pak Nengah, dan saya senang gitu. Kita melihat ya mulai dari pembukaan
Cuman ada semacam keakraban yang dibangun. Ini menarik karena siswa kita tidak siswa kita harus dijadikan sebagai teman. Oh ya, apa yang dikatakan oleh Pak Nasro, setiap daerah itu punya karakteristik ya. Saya kok cerita ke Aceh tadi. Sehingga membuat kita, Pak Nasro, menggunakan pendekatan yang tidak konseptual. Ini konsep project citizen, bagian dari problem based learning. Kita ingin terapkan project citizen misalnya. Tapi kita ingin menerapkan seperti apa yang kita desain dalam rancangan pembelajaran kita, terkadang tidak sama. Anak-anak kita yang punya latar belakang macam-macam itu membuat mereka mau belajar saja, mau hadir ke kelas saja, kadang-kadang itu sudah bersyukur sekali. Nah, apalagi daerah yang tertinggal seperti saya ceritakan tadi, Aceh gitu. Itu berhadapan dengan siswa yang mau belajar saja, udah datang ke sekolah saja sudah oke. Ada proses di situ. Datang ke sekolah saja. Jadi jangan lagi gitu. Ya mungkin tidak terlalu kontras kita terapkan pembelajaran yang berbasis kepada berbasis kepada pendekatan tertentu yang membuat siswa itu cepat bosan dan nggak mau datang lagi gitu. Tapi ya kadang-kadang itu juga butuh blended gitu ya. Perlu pendekatan budaya, Pak Nasro ya. Perlu pendekatan budaya, perlu juga anak-anak dibawa ke depan untuk memerankan sesuatu biar semangat mereka. Jadi motivasi terkadang lebih penting, dan itu saya lihat di Pak Nengah tadi itu memberi apresiasi ke siswa itu menjadi motivasi tersendiri dan luar biasa. Dan di akhir ada review yang harus dilakukan sebagai penutup ya, review pembelajaran, dan ini harus benar-benar terpraktek di kelas. Ya, terima kasih Pak Nengah. Saya hanya menyimpulkan saja apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih sekali lagi, dan selanjutnya dan kita karena masing-masing ini kan harus direkam. Kita matikan rekaman ini, kita lanjut ke